anak-anak? Bagi Pak. Semua sehat? Sehat. Sudah beri senyum hari ini? Sudah. Sudah? Sudah. Sekali lagi saya minta beri senyum kepada kawan-kawan di samping kiri kananmu. Terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendalami sabda-Mu dalam kitab suci Perjanjian Baru. Hadirlah di tengah kami supaya proses pendalaman ini membawa manfaat bagi kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan bersama kami setiap hari di masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita lanjut, Bapak Guru akan absen dulu kehadiran kita. Kita ada 9 orang. Tapi ada 2 yang tidak hadir. 2 tidak hadir itu siapa dengan siapa? Alexander Feli dengan Ustaz Hidran Usaidari. Ada informasi? Tidak. Oke, berarti apa? Baik. Untuk kelancaran pembelajaran kita ke depan, kita dibagi dalam 3 kelompok seperti yang lalu. Selanjutnya, Bapak Guru akan mencek kita tentang pemahaman kita pada materi yang lalu. Kita pada pertemuan yang lalu belajar tentang apa? Silakan. Tentang kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Lama. Masih ingat berapa jumlah kitab suci Perjanjian Lama? Siapa? Silakan. Jumlah 46. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anakku, hari ini kita maju selangkah lagi. Kita akan belajar mendalami materi pokok tentang kitab suci Perjanjian Baru. Tentang apa? Kitab suci Perjanjian Baru. Mendengar nama kitab suci Perjanjian Baru, mungkin anak-anak tahu tentang beberapa hal berkenaan dengan kitab suci Perjanjian Baru. Siapa yang bisa omong? Ada 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Ya, Jenny bilang ada 4 Injil dalam kitab suci Perjanjian Baru yang dia ingat. Yang lain mungkin ada? Ya, silakan. Jumlah 27. Kitab suci Perjanjian Baru berjumlah 27 buku. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Walaupun kita belum belajar, tetapi kalian sudah sedikit mengetahui tentang apa yang disebut dengan kitab suci Perjanjian Baru. Anak-anak, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa hari ini kita belajar tentang kitab suci Perjanjian Baru. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah pertama berkaitan dengan sikap. Ini sikap religius dan sikap sosial. Anak-anak diminta iman kepada Allah melalui kitab suci, harus bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran kitab suci. Dengan indikator pencapaiannya adalah bisa membuktikan iman dan kemudian bisa membangun niat untuk senantiasa mengembangkan kemauan membaca dan merenungkan kitab suci sebagai dasar iman Kristen. Kompetensi dasar yang kedua berkaitan dengan pengetahuan. Anak-anak diminta untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristen. Dengan indikator pencapaiannya menguraikan proses penyusunan kitab suci Perjanjian Baru, kemudian menguraikan susunan dan pembagian kitab suci Perjanjian Baru. Kompetensi dasar yang ketiga itu berkenaan dengan keterampilan. Adik-adik hendaknya memiliki suatu keterampilan yakni bisa melakukan aktivitas dan dengan indikator pencapaiannya membaca dan merenungkan kitab suci dengan baik. Ini kompetensi dasar yang harus dimiliki dengan indikator pencapaian yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Selanjutnya anak-anak, saya ajak kita untuk melihat tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, sesudah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan bisa
membuktikan iman dengan bersyukur kepada Allah atas kitab suci perjanjian baru sebagai dasar iman, merumuskan pesan Tuhan yang terdapat dalam salah satu perikop kitab suci perjanjian baru seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 5, surat 1 Paulus kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 6 sampai 21, Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60, Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 44, dan Injil Lukas bab 17 ayat 17 sampai 19. Ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mengikuti pelajaran ini. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengikuti bagian inti dari proses pembelajaran kita hari ini. Pada bagian ini kita awali dengan mengamati. Kita semua akan diajak untuk mengamati satu tayangan dan diminta untuk membaca berkaitan dengan satu cerita dua sudut pandang. Ini judul ceritanya, satu peristiwa dua sudut pandang. Kita simak sama-sama ceritanya. Sesudah kita mengamati tayangan tentang satu cerita dua sudut pandang, mungkin ada satu dua pertanyaan yang dapat Anda sampaikan berkenaan dengan cerita itu. Silakan. Mengapa peristiwa kecelakaan yang satu dan sama tetapi diceritakan berbeda? Iya, mengapa satu peristiwa yang sama tapi diceritakan berbeda? Hemat saya, mengapa diceritakan berbeda? Karena sudut pandang dari orang-orang yang bersangkutan berbeda. Orang pertama hanya melihat peristiwanya secara murni, sedangkan orang kedua yang menjadi korban dari kecelakaan itu, dia selain melihat peristiwa itu secara murni, tetapi dia juga melihat dari sudut lain, dari sudut iman, bahwa karena Tuhan masih melindungi dia, sehingga dia tetap hidup. Jadi, mengapa berbeda? Karena sudut pandang yang berbeda dari orang yang melihat peristiwa itu. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan informasi. Anak-anak, kita memasuki langkah ketiga di bagian inti, yakni mengumpulkan informasi. Pada bagian ini, Bapak Guru mengajak kita untuk menyaksikan video dari YouTube berkaitan dengan Kitab Suci Perjanjian Baru. Sebelumnya, kita telah membahas secara singkat Kitab Suci Perjanjian Lama. Hari ini, kita akan melanjutkan Suci Perjanjian Baru berisi tentang kesaksian dan renungan yang mendalam dari umat Kristen perdana mengenai Yesus Kristus. Sesudah kita menggali informasi, sekarang kita masuk ke dalam tahapan diskusi kelompok. Menalar dan mengasosiasi materi yang sudah kita dapat dalam pencarian informasi tadi. Sesudah itu, kita akan melaporkannya di depan kelas. Waktu untuk diskusi kelompok ini 25 menit. Silakan. Tadi kamu sudah menggali informasi dari buku dan kamu juga mungkin sudah buka dari internet. Berdasarkan materi itu, kamu coba diskusi menjawab pertanyaan yang Bapak Guru ajukan ini. Tadi kamu sudah baca di buku ini, materi informasi tentang Kitab Suci Perjanjian Baru. Sekarang kalian berdiskusi berdua ini untuk menemukan jawaban-jawaban sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Guru.
pertanyaan ini. Oke? Siap. Adik-adik, tadi kita sudah diskusi hangat sekali. Tentu saja sudah menemukan jawaban. Dan sesuai dari Bapak Guru bahwa sesudah ini akan presentasikan di depan kelas, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok, 3 kelompok ini untuk maju ke depan kelas. Baik, kita mulai dengan kelompok 1. Pertanyaan tentang apa, lalu bagaimana jawaban Anda? Baik, terima kasih Pak Guru atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami di kelompok 1. Pertanyaan adalah, refleksikan jika dikaitkan dengan cerita satu kisah dua sudut pandang, maka menurut Anda kitab suci adalah buku catatan sejarah atau buku saksian iman? Hasil refleksi kelompok kami adalah bahwa kitab suci Perjanjian Baru bukanlah buku laporan atau buku catatan sejarah. Kitab suci adalah buku iman karena bersisikan kesaksian iman para rasul dan jemaat perdana. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Karena ini sebagai sebuah refleksi, maka tidak perlu bertanya. Sepakat ya? Terima kasih kembali. Sesudah kita melaporkan di depan kelas, Bapak Guru tidak menegaskannya kembali karena yang Bapak Guru amati semuanya sudah cukup. Untuk pendalaman lebih lanjut, nanti baca pada bahan ajar yang sudah Bapak Guru berikan. Selanjutnya, kita diminta untuk maju ke langkah yang berikut di bagian inti ini, yakni mencipta. Pada bagian ini, kita diminta untuk mendalami, membaca teks kitab suci yang tadi Bapak Guru sebutkan. Kemudian sesudah itu bisa membuat satu refleksi untuk kalian pakai dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, kita akan segera memasuki bagian penutup dari proses pembelajaran kita hari ini. Pada bagian ini ada 2 hal. Pertama, kita akan mengikuti refleksi singkat tentang kualitas terjemahan kitab suci. Lalu yang kedua, akan diikuti dengan penilaian. Kita mulai dengan refleksi singkat berkenaan dengan terjemahan kitab suci. Ada 4 orang imam mendiskusikan kualitas berbagai terjemahan kitab suci. Ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya sehari-hari. Itulah terjemahan kitab suci yang terbaik dan sungguh-sungguh seperti yang pernah saya saksikan. Ibunya tampil sebagai Injil yang hidup, yang mampu dibaca dan dirasakan dampaknya. Bagaimana dengan hidupmu selama ini? Apakah kamu setia dalam membaca dan merenungkan firman Allah dalam kitab suci? Selanjutnya kita mengikuti kegiatan penilaian, dan untuk penilaian ini ada 3 bentuk penilaian. Pertama, penilaian sikap berkaitan dengan sikap religius dan sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan ketiga, penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, kita menggunakan instrumen penilaian diri. Lalu untuk pengetahuan, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab. Lalu berkaitan dengan keterampilan, Pak Guru akan memberikan perintah suruhan, dan kemudian dengan aspek-aspek yang akan dinilai untuk kita praktekkan, kita kerjakan di rumah. Jadi berkaitan dengan penilaian, kita tidak kerjakan di sini, tetapi kita kerjakan di rumah
sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Guru berikan. Untuk penilaian keterampilan, saya sudah buat, besok kita kumpul melalui WA Bapak Guru. Sedangkan untuk 2 penilaian lain di bawah serta ketika kita pertemuan berikut. Paham ya? Paham. Baik. Kalau sudah selesai penilaian, sudah paham, sebelum kita tutup rangkaian pembelajaran kita hari ini, mungkin ada 1-2 catatan dari adik-adik berkenaan dengan proses pembelajaran hari ini. Ada? Ada tidak? Tidak ada? Semua menyenangkan? Baik, terima kasih kalau semua menyenangkan. Mari kita ambil sikap doa untuk menutup seluruh rangkaian pertemuan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan proses pembelajaran hari ini dengan baik berkaitan dengan kitab suci Perjanjian Baru. Kami mohon tuntunan-Mu untuk langkah-langkah hidup kami selanjutnya dalam karya dan hidup kami. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.